Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua, baik ibu dan bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kami perkenalkan juga, beliau adalah fasilitator saya, Ibu Siska Yuniati MPD, dan pengajar praktek saya, yaitu Ibu Wahdatun Nisa SPD. Ada dua pertanyaan pemandu pada modul 2.1 ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dan modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Berdasarkan pada pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan siapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Yang keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Kemudian yang kelima, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Adapun untuk yang pertama, yaitu diferensiasi konten, adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada siswa berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak. Minat belajar siswa dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai dengan minat siswa. Profil belajar siswa sesuai dengan gaya belajar, yaitu audio, visual, ataukah kinestetik. Kemudian yang kedua, yaitu diferensiasi proses, adalah usaha untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari siswa setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan yang lainnya yang mencerminkan pemahaman siswa dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita sebagai seorang guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu yang terdiri dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer, dari yang bersifat mendasar menuju yang bersifat transformatif, dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka atau open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar, maka terdapat kata cocokan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Kata koneksikan berarti menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Kata jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan yang baru. Dan kata memotivasi, yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar.
Dalam profil belajar murid, maka perlu mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal. Gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi, yaitu bisa visual atau belajar dengan melihat, atau auditory, belajar dengan mendengarkan, kinestetik, belajar sambil melakukan, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, kemudian visual ke spasial, musikal bodily kinestetik, logik matematika. Kemudian pada pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kemudian keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan mereka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran sebagai guru penggerak. Kemudian keterkaitan dengan visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan siswa berdasarkan kebutuhan siswa. Yang terakhir, keterkaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.